Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat Tribuners yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di studio telah bersama kami, ya, ini teman saya, teman kuliah kita di Universitas Sumatera Utara, bersama mengikuti program Magister Ilmu Manajemen, dan sekarang udah lebih tinggi, ya, sudah doktoral, ya. Ibu Dr. Wan Suryani, SE MSc. Apa kabar? Halo, kabar baik. Bu Surya. Selamat pagi, warga Tribun. Selamat pagi. Nah, sahabat Tribunas, kita akan membahas bagaimana UMKM ini beralih ke marketing digital, ya. Kita tahu bahwa belakangan ini selama pandemik dan kita memasuki diharapkan semakin baik dan memasuki endemik, ya. Dari kegiatan bisnis, aktivitas sekolah, tatap muka dan sebagainya sudah bisa kembali seperti semula. Nah, nanti 1 jam ke depan bersama Ibu Dr. Wan Suryani, SMSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi FEB UMA, dan kebetulan di 1 Mei ini sudah di Wakil Dekan di bidang kemahasiswaan, inovasi. Dan di bidang alumni, ya. Ya, kegiatan-kegiatan sekolah alumni akan dikomando oleh nanti Bu Dr. Wan Suryani. Nah, beliau juga adalah Wakil Ketua Pusat Manajemen Syariah dan Industri Halal Universitas Medan Area, ya. Nah, ini Bu Surya, kita akan cerita tentang bagaimana sih UMKM ini akan beralih ke digital, seberapa penting, ya. Karena kalau dilihat kepentingannya pasti penting, ya, apalagi penting di masa pandemi, ya. Tanpa tatap muka, yang berperan besar itu adalah digital. Bu Wan Suryani, silakan cerita sedikit tentang kegiatan-kegiatan di Pusat Syariah dan Industri Halal, dan tentunya di yang tanggung jawab baru, ya. Selamat Bu Wan Suryani mengenai kegiatan ini. Silakan. Oke. Surya. Ya. Terima kasih Pak Sian, ya, sahabat lama nih, sahabat lawas Pak Sian. Oke. Kalau saya di Pusat Manajemen Syariah Halal kita itu kita mendampingi UMKM, mendampingi UMKM. Nah, kita juga Pusat Manajemen Syariah Halal ini sudah terdaftar di BPJPH Kementerian Agama sebagai lembaga pendamping PPH, proses produksi halal. Dan insya Allah di bulan 6 nanti kita akan rekrut pendamping PPH. Jadi kita membantu pemerintah sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. UMKM sekarang harus punya pendamping PPH. Jadi kita mempersiapkan itu. Nah, terkait sekarang di amanah baru ini, Wakil Dekan Bidang Inovasi Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, ini nanti kerjanya memang lebih fokus untuk pengembangan mahasiswa, ya, mahasiswa untuk ikut kompetisi yang dari program-program pemerintah yang sekarang luar biasa banyak. Nah, waktu dekat ini ada P2MW namanya, yang untuk kewirausahaan, gitu, ya. Seperti itu sih Pak Sian lebihnya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti ke depan kita juga perlu kolaborasi juga dengan Tribun, ya, dengan Pak Sian, bagaimana nanti bisa memberikan inspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa di Universitas Medan Area, ya, untuk menjadi seorang pebisnis dan lain sebagainya. Iya, luar biasa. Nah, sahabat Tribuners, Bu Suryani luar biasa karena kegiatan semasa di kampus juga saya mengenal baik Bu Dr. Wan Suryani, sangat aktif, ya, kegiatan kampus, ikut bersama-sama diskusi dan sangat mendukung kegiatan belajar mengajar khususnya di lingkungan kampus, ya, waktu itu kita bersama. Dan memang ternyata jauh lebih cepat sudah doktoral. Sebentar lagi akan mungkin, ya, kita doakan bersama supaya cepatlah yang paling tinggi, ya, Profesor, ya. Amin. Ya. Dan sahabat Tribuners, hari ini luar biasa, adalah hari sangat besar bagi Ibu Dr. Wan Suryani, hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya, terima kasih, ya, sahabat Tribun semua. Kebetulan hari ini juga hari ulang tahunnya Bu Dr. Wan Suryani, jadi ya kita rayakan bersama lah, turut berbahagia. Spesial nih buat spesial saya. Ya. Oke. Nah, kalau kita cerita tentang digital, ya, Bu Surya. UMKM ini berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, ya, karena UMKM ini di mana-mana, ya, untuk membangun bisnis UMKM jauh lebih mudah,
dan menjadi tulang punggung ekonomi dimanapun berada di seluruh Indonesia. Karena kalau membangun perusahaan yang besar itu kan butuh modal, SDM, sumber daya yang sangat tinggi. UMKM ini yang penting ada keinginan untuk berbisnis, maka lebih mudah untuk diwujudkan. Dan memang UMKM ini banyak tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana dampak? Kalau menurut kajian Bu Surya itu bagaimana dampaknya terhadap digital ini, dampaknya terhadap perkembangan UMKM? Oke. Nah, kalau kita baca sejarah tahun 1998 itu kan Pak Sian, di masa krisis, ya kan, UMKM tetap masih bisa tangguh. Eksis, masih tangguh. Nah, tapi di 2020 kita mulai pandemi, ini UMKM menjadi sangat berdampak, sangat berdampak. Banyak UMKM yang mereka mem-PHK sebagian karyawannya, bahkan banyak juga yang tutup, ya. Nah, jadi di sini UMKM itu dia banyak menyumbang tentunya tenaga kerja, ya kan, untuk di Indonesia gitu ya. Nah, pengaruh digitalisasi ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi UMKM bisa bertahan apabila dia memang bisa bertransformasi ke digital, ya kan? Nah, kalau kita kembali ya, kalau dari secara teorinya banyak perubahan-perubahan pergeseran yang dari marketing 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, 1.0 yang orientasi pemasaran itu hanya produk gitu ya. Yang 2.0 orientasi hanya pelanggan, kemudian 3.0 orientasinya ke manusia, kemudian yang 4.0 orientasinya kepada mulai masuk digital gitu ya. Nah, tetapi di 4.0 ini kalau kita baca bukunya Pak HK ya, yang marketing 4.0 itu dia harus perpaduan antara online dan offline gitu ya. Walaupun di saat sekarang yang semuanya serba online gitu, tapi offline itu dia memberikan diferensiasi yang kuat juga gitu. Ada semacam chemistry ya. Ketemu langsung kan sedikit berbeda. Iya, benar. Jadi sekarang orang kalau mencari sesuatu lihat di Google. Tapi mereka juga mau tahu ada nggak ini tokonya, gimana sih produknya gitu. Tentu kan itu dilihat daripada secara offline. Bisa gitu melihat langsung. Iya, bisa melihat langsung gitu. Nah, jadi memang sekarang luar biasa juga pemerintah ya di garda terdepan bagaimana digitalisasi ini bisa membantu UMKM kita untuk tumbuh kembali, untuk bertahan. Jadi sebenarnya kalau kita kalau kita lihat peran dari pemerintah, nggak cukup hanya pemerintah saja sebenarnya, Pak Sian. Harus ada kerjasama dari swasta, kemudian akademisi, praktisi dan sebagainya, dan UMKM itu sendiri. Dia mau berubah nggak gitu? Dia mau nggak belajar untuk mengikuti perubahan teknologi ini gitu? Ini sangat penting. Ini sangat penting gitu. Nah, pada kenyataannya seperti kita, Pak Sian juga akademisi, saya juga akademisi juga ya Pak Sian ya, selain daripada konsultan Pak Sian ya. Nah, kita kan banyak mendampingi UMKM nih, sebagian dari pengabdian masyarakat kita. Nah, kebanyakan itu UMKM ini masih sangat awam sekali ya tentang digital ini tadi. Nah, ada juga nanti misalnya bantuan-bantuan pemerintah ya, sekarang kan serba online nih, pendaftaran online. Nah, mereka gimana? Mereka bisa untuk dapat mengikuti program pemerintah itu, tapi mereka itu nggak paham, ya mohon maafnya, kadang email saja mereka tidak tahu gimana mereka mau mengikuti. Nah itu tadi, jadi sekarang UMKM mau nggak gitu. Jadi UMKM bisa bertahan ketika mereka mau bertransformasi, mau mengikuti, beradaptasi dengan perubahan teknologi sekarang. Gitu. Betul. Jadi kalau dilihat dari aspek pentingnya digital ini sudah pasti ya, sudah pasti penting karena akan mengakses ekosistem yang sangat besar, potensi pasar yang sangat besar, dan kemudian yang baiknya ada lagi, dukungan pemerintah sangat full. Apalagi sekarang di pemerintahan itu juga semua digital ya, bahkan kita vaksin juga register digital. Kemudian kita mau aplikasi serba digital, artinya support dari pemerintah sudah sedemikian baik. Dari kampus juga ya, seperti Medan Area ada kita juga punya tanggung jawab mendampingi UMKM. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab kepada masyarakat, pengabdian masyarakat untuk membantu UMKM ini menjadi lebih baik
dan semakin maju ke depannya. Tetapi tadi saya ada mendengar sedikit tantangannya adalah mau atau tidak gitu. Nah itu gitu. Bagaimana? Apakah seberapa sulit untuk melakukan persuasif, untuk mendukung para UMKM ini? Setidaknya pemikiran, oke, kita ini saatnya udah digital. Tantangannya seperti apa, Bu Surya? Tantangannya sebenarnya dari individu. Dan apa harapannya? Ya. Tantangan ya, sebenarnya kalau yang UMKM masih yang muda gitu, oke, kita masih bisa ya mendampingi mereka. Tapi kalau yang sudah usia 50-an gitu ya agak susah. Lebih banyak malasnya gitu. Jadi kita perlu pelan-pelan mengedukasi, kemudian mendampingi ya dari A sampai Z lah gitu, pelan-pelan ya bertahap gitu mendampingi mereka ya sampai mereka itu paham manfaat digital yang besar yang didapat ya ketika mereka bertransformasi ke digital. Nah, artinya mereka kan lebih mudah. Satu produk saja mereka akses, berjuta orang yang bisa melihat. Kan gitu ya. Betul. Nah, mereka lebih mudah untuk memperluas jaring pemasaran daerah mereka. Pemasarannya. Iya. Dan ini kalau misalnya si pelaku UMKM ini udah katakan dia memang tidak tertarik di digital, apakah ada alternatif lain, misalnya anaknya, keluarganya diminta bantu supaya bisa tetap mengikuti perkembangan digital ini? Ya, selama ini itu yang kami lakukan. Iya. Jadi kalau ibunya atau bapaknya anaknya yang kita yang kita dampingi, jadi anaknya nanti akan mendampingi orang tuanya. Seperti itu. Oke. Seberapa besar potensi UMKM ini? Dilihat dari produk dan jasanya, kalau mereka disupport dengan digital. Ya, sangat besar sekali, Pak Sian. Produk-produk bagus di lapangan. Ya. Yang pertama ya tadi mereka lebih luas ya untuk menjangkau konsumennya gitu ya dengan mudah, kemudian banyak juga keuntungan lainnya gitu ya. Mereka juga bisa memanfaatkan digital ini yang minim untuk pembiayaan dari segi pembiayaan gitu ya dibandingkan dari mereka menggunakan yang konvensional gitu. Nah, kemudian persaingan lebih kompetitif nanti. Ya kan, dengan menggunakan digitalisasi ini tadi, seperti itu. Oke. Nah ini Bu Surya juga certified dari digital marketing ya? Iya. Dari Marketplace ya? Marketplace. Resmi dari Marketplace ya itu ya? Jadi proses sertifikasi digital ini juga bisa membantu ya? Ada flow, ada standar digitalisasi yang bisa dikembangkan, disupport kepada UMKM ya? Dan pada saat pandemi ini sebenarnya adalah momen yang paling pas ya? Momen yang paling pas. Apakah semua wajib alih ke digital dan dampaknya seperti apa kalau tidak beralih? Ya, mau tak mau harus ya. harus beralih ke digital ya. Kalau ingin memang tetap survive UMKM-nya gitu. Ya karena ini tadi kita kan di masa pandemi kita ada keterbatasan untuk tidak bertemu orang ya. Yang sebelumnya malahan kita kerja dari rumah gitu ya. Nah, kemudian teknologinya juga merubah landscape-nya ini ya bisnis dan perilaku konsumen sebenarnya Pak Sian. Jadi memang lebih sebelum membeli sesuatu konsumen juga mencari tahu via digital ya. Iya, mencari tahu via Google. Via Instagram atau via web yang mereka tahu keywordnya, kemudian mereka cari baru membandingkan. Mereka juga lihat nih. Oh, seberapa banyak sih masyarakat yang respon terhadap produk ini? Kalau tidak respon, berarti ini nggak baik. Jadi komunitas ini sangat mempengaruhi keputusan sekarang. Keputusan konsumen dan netizen itu akan mempengaruhi masa depan produk dan jasa ya. Hati-hati ya sahabat Tribuners ya. Hati-hati. Kalau dulu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, sekarang tambah satu lagi, hati-hati dengan jari yang kita gunakan. Jangan sembarangan share ya, jangan sembarangan ketik. Lakukanlah hal yang baik. Hal yang baik itu adalah integrity. Integrity itu adalah salah satu diferensiasi marketing yang akan membuat kita akan semakin baik, semakin jauh ke depannya di dalam melayani konsumen. Nah, ini Bu Surya. Bagaimana proses UMKM ini memasuki marketing digital? Apa yang harus dipersiapkan dulu? Prosesnya seperti apa? Kalau di digital ini kan ada sosial media sama web sendiri atau bangun jaringan digital sendiri. Itu bagaimana prosesnya pada saat Bu Surya bersama tim di Universitas Medan Area mendukung UMKM ini? Prosesnya yang pertama-tama UMKM ini harus melakukan apa saja dulu untuk masuk ke digital gitu. Yang pertama
Ya tadi ya sepertinya mau dulu kemauan ya. Kemauan. Ya. Nah kemudian ya itu tadi mempersiapkan SDM daripada UMKM itu sendiri Pak Sian. Tentang pengetahuan tentang digitalisasi tadi. Jadi kalau dari SDM-nya belum kita persiapkan itu susah. Yang pertama yang harus dilakukan. Jadi harus di-scan dulu siapa yang akan melaksanakan proses transfer digital ini ya. Apakah orang tuanya, pelakunya. Kemudian kalau pelakunya atau praktisi bisnisnya tidak mungkin sudah sibuk melayani customer, siapa ya anggota keluarganya? Siapa yang akan handle itu? Gitu. Jadi biasanya kita ketemu langsung datang ke UMKM tersebut, kemudian kita ada buat pelatihan, kemudian kita bertanya langsung ya sejauh mana dia mengetahui tentang digital ini, apa saja. Nah kalau sudah apa saja yang digunakan untuk media promosinya dan sebagainya itu. Nah kalau belum, nah ini tadi kita harus mempersiapkan sumber daya. PIC-nya dulu ya. Siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang melaksanakan? Kalau tanpa melaksanakan ngajarin aja hilang juga ya. Nanti akhirnya itu. Yang ada adalah sia-sia ya, waktu dan kemudian skill yang diberikan juga sia-sia. Harus ditentukan PIC-nya dulu benar. Itu prosesnya. Nah itu proses yang pertama ya mempersiapkan SDM dari UMKM tersebut. Nah kedua kita tuh mengedukasi UMKM itu tentang customer journey sekarang itu seperti apa sih gitu. Sebentar Bu Surya, customer journey ini harus saya jelaskan sedikit adalah perjalanan proses dari konsumen dia membeli mencari tahu produk tersebut. Ada beberapa step yang harus kita tahu ya supaya nanti ke depannya bisa kita tahu proses pembeliannya A B C D gak serta merta itu lihat langsung beli. Pasti ada prosesnya ya membangun mungkin attention dulu, interest, desire, action-nya baru dia keputusan membeli. Nah, kemudian sebelum ke customer journey, perjalanan customer membeli produk, itu dari PIC-nya, apakah ada tantangan? Yang selama ini Bu Surya di lapangan untuk memberikan edukasi tentang digital ini? Tantangannya sebenarnya mereka belum paham. Belum paham. Nah, itu jadi kita punya PR memang agak lebih banyak gitu ya Pak Sian. Jadi kita mengedukasi mereka selain daripada tadi pertama adalah mempersiapkan SDM UMKM tersebut, ya kan? Nah, yang berikutnya kita mengedukasi mereka sekarang itu di era konektivitas, ya. Nah, konsumen itu dalam membeli itu seperti ini loh. Nah, jadi kita kasih gambaran. Nah, di masa prakonektivitas Bapak Ibu, ini kita kenal dengan 4A, customer pain 4A, yaitu kan aware, kemudian attitude, acts dan action. Nah, kemudian di sekarang Bu, Bapak Ibu, ini eranya konektivitas. Nah, ini dikenal dengan 5A. Jadi ada perbedaan, ada pergeseran sebenarnya Pak Sian dari yang prakonektivitas dengan yang konektivitas. Nah, kalau yang di prakonektivitas itu konsumen itu dia sifatnya individu, dia memutuskan sesuatu itu atas sikapnya gitu, memutuskan untuk membeli atas sikapnya. Nah, tetapi di sekarang di era konektivitas, konsumen itu memutuskan membeli sesuatu itu dia bisa dipengaruhi oleh komunitas, lingkungan, komunitas, lebih kolektif ya, seperti itu gitu loh. Jadi tergantung siapa komentar paling banyak netizen itu di sebuah produk atau jasa yang ditampilkan di marketplace atau web atau Instagram dari penjual seperti itu. Kalau banyak negatifnya bahaya itu. Banyak positifnya mungkin akan bagus ya. Jadi pendefinisian loyalitas itu juga berbeda kan. Di masa prakonektivitas, definisi loyalitas itu kan orang konsumen yang beli lagi, ya kan. Nah, tetapi kalau sekarang di eranya konektivitas, definisi loyalitas itu kan orang yang mau merekomendasikan brand kita. Kan seperti itu. Setuju. Seperti itu ya. Jadi sangat tergantung pada recommended dan referensi daripada ekosistem atau kelompok atau masyarakat luas ya. Jadi nah, caranya supaya memberikan efek positif, apa yang perlu dipersiapkan oleh UMKM? Nah, supaya tetap di komen positif ya. Inovasi tentunya. Produk, jasa, service. Inovasi tentunya. Ya, kemudian sebenarnya gini ya Pak Sian, kalau yang komentar-komentar negatif daripada ini ya, kita kan nggak bisa
batasi ya. Kita karena tidak bisa batasi. itu adalah hak orang untuk atau konsumen untuk memberikan penilaian. Iya, benar. Tapi itu juga bisa menjadi masukan yang atau masukan yang sangat berharga juga untuk improve, jadi bisa belajar apa sih sebenarnya ya yang salah. Oh, ternyata mereka memberikan komentar ini. Ini kan bisa memberi pelajaran. Oh, ternyata strategi yang saya gunakan ini, produk yang saya buat ini kurang menarik ya, kurang memberikan kepuasan kepada konsumen. Dan tidak semua orang kan bisa terima itu, Bu Surya. Misalnya ada yang saya dikritik, udah bagus kurang bagus kan ada yang seperti itu. Itu harusnya bagaimana? Nah itu tadi itu tantangan nih untuk pelaku bisnis UMKM, Pak Sian. Apalagi saya udah kerjakan nih 15 tahun, 20 tahun, apa yang kurang lagi? Udah mau makan gak mau kan sudah. Kalau seperti ini kita selesai ya. Selesai semua kita ya. Jadi Pak yang Sian. idealnya seperti apa ya? Kita harus perbaiki ya, karena inovasi jalan terus. Inovasi harus, ya idealnya ya kita memberikan respon kepada konsumen kita yang memberikan kritikan itu tidak dengan yang bahasa yang menyerang, tidak seperti itu. Welcome ya kan? Dulu. Tapi dengan bahasa yang baik, mungkin terima kasih Bapak Ibu. Ke depan saya akan memperbaiki produk atau jasa yang saya tawarkan ini. Seperti itu. Dari sahabat Tribuners ya, jadi kritikan atau masukan itu bisa jadi sebagai bahan untuk inovasi atau perkembangan ke depannya ya. Jadi sebaiknya ya kita terima, evaluasi dan disampaikan secara baik-baik kepada customer, akan membuat customer semakin nyaman. Dan disinilah kesempatan bagi perusahaan, bagi UMKM itu untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin pada saat sebelumnya kurang sempurna dari segi rasa, harga dan sebagainya. Jadi artinya digital ini semakin transparan ya, Bu Surya. Semakin transparan. Jadi apapun itu orang semua akan dibuka dan kemudian itu nggak ada bisa ditutup-tutupi lagi. Orang dengan mudah merespon. Dengan mudah merespon ya. Positif ataupun negatif tentang produk ataupun layanan yang kita ini. Jadi semakin transparan digital ini akan mempercepat katalisator untuk perkembangan, bisa juga mempercepat untuk mematikan sebuah produk. Kalau tidak hati-hati ya. Jadi saatnya lah kita berubah, lakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berintegriti, yang jujur. Trust itu nomor satu. Itu nomor satu ya, sahabat Tribuners ya. Trust nomor satu yang kita komitmen kepada customer. Kepercayaan itu jauh lebih penting daripada produk itu sendiri. Benar. Selagi kita melanggar kepercayaan kepada customer, maka kehilangan uang mungkin kita bisa cari lagi. Kehilangan kepercayaan akan kehilangan segala. Satu orang bisa menyampaikan ke ribuan jutaan juga ya. Karena tinggal ketik share seperti itu jutaan orang gitu. Nah, ini bahaya sekali sahabat Tribuners yang masuk ke digital tetapi yang hal itu harus dilakukan secara terus-menerus ya. Oke, Bu Surya. Setelah connectivity ini apalagi yang perlu dikembangkan? Ada perubahan apa dari karakter konsumen sehingga terjadi? Apakah perubahan customer journey itu perubahannya seperti apa di era connectivity? Searching itu udah digital semua ya? Semua kan sudah digital. Jadi sekarang customer itu mereka tuh menikmati perjalanan mereka dalam mencari sampai mereka memutuskan sebuah produk itu. Nah, jadi ini bagi UMKM, bagaimana UMKM ini bisa membuat konsumen itu menikmati perjalanan itu tadi sampai dia mendapatkan kepuasan daripada produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu tadi. Nah, ini perubahan perilaku konsumen di saat eranya konektivitas ini tadi ya. Bu Surya, ini apakah pendampingan UMKM ini untuk digitalization ini sebagai pengabdian masyarakat atau bagaimana? Atau memang ada departemen atau program tertentu dari Universitas Medan Area, Bu Surya? Kita selain daripada pengabdian masyarakat, kemudian kita dari pusat lembaga yang kita punya. Kita ada pusat manajemen syariah industri halal, itu juga konsentrasinya pendampingan UMKM selain daripada adanya research joint research dan sebagainya. Nah, kita juga ini lagi proses ada pusat marketing yang kita juga berkolaborasi dengan Mark+ Institute. Nah, ini juga konsentrasinya selain daripada kita ingin nanti mengumpulkan informasi-informasi tentang marketing dan sebagainya, kita fokus kepada pendampingan UMKM bagaimana UMKM bisa naik kelas. Nah, ini berarti misinya kan sangat mulia ini.
UMKM bisa naik kelas dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Lebih baik lagi ke depannya. Activity yang disupport ke UMKM itu apakah setiap, misalnya ada UMKM ini yang ingin didukung secara digital atau di pengembangan UMKM ini, bagaimana? Apakah itu ada proses mereka harus register atau ada sebuah wadah tertentu yang bisa mereka untuk datangi? Selama ini kita, karena kita masih baru, kita jemput bola, Pak. Jemput bola ya? Iya. Sudah sejauh mana dilakukan? Kita masih mendata. Kita ada masih mengumpulkan UMKM yang akan nanti di bawah binaan daripada pusat marketing dari FEB Universitas Medan Area. Seperti ini. Nah, ini UMKM ini apakah untuk Medan atau sampai ke Medan ya? Iya, kita masih Medan. Jangkauannya masih Medan, Pak. Belum lagi ya? Belum lagi. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya kita kolaborasi dengan Tribun ini, wah bisa jangkauannya lebih luas. Dan manfaatnya bisa lebih bagus lagi ya? Manfaatnya lebih banyak yang bisa merasakan. Apalagi sekarang dengan beberapa ekosistem seperti logistik service ya, ada kerjasama dengan JNE dan beberapa logistik service itu akan membuat UMKM ini semakin mudah ya. Jadi kalau di beberapa kota di dunia ini, beberapa negara-negara itu mereka bukan hanya berkembang pembangunan bukan hanya di pusat kota, tetapi pembangunan itu di kota-kota pendukung ya, seperti kota radius berapa ratus kilometer daripada kota pusat dan kota-kota atau kecamatan itu yang dikembangkan sehingga pusat ekonomi bukan hanya di kota, tapi merata di seluruh wilayah provinsi sampai ke kecamatan. Dan di Jawa Barat itu ada satu program dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Itu mereka ada standby direkrut orang-orang terbaik ya, orang-orang terbaik di lulusan terbaik diberikan kesempatan untuk back to hometown. Kembali lagi ke kampung halaman untuk berkontribusi, diberikan support dari segi izin, digitalization dan mungkin support secara modal sehingga potensi daerah itu akan menjadi berkembang. Misalnya daerah ini ada pertanian, katakanlah pertanian pusat beras, ada nanti perkebunan, ada kebun pisang atau kebun macam-macam ya. Sehingga potensi daerah ini akan menjadi langsung bisa akses ke pasar dan biasanya value-nya lebih tinggi. Dan langsung dampak ekonominya dampak ke sana. Itu tujuan ke depan dari program pengembangan bisnis seperti apa ya? Ingin menjadikan UMKM ini sebagai apa? Ingin menjadi ya seperti tadi saya katakan. Jadi perekonomian setiap daerah itu jadi merata. Jadi merata gitu. Jadi kita juga nggak bisa bekerja sendiri, Pak. Betul, harus kolaborasi. Nah, untuk daerah-daerah tertentu ya, yang masalah UMKM ini tadi bukan hanya sekedar SDM, tetapi juga infrastruktur internet yang terbatas, yang tidak terjangkau. Tapi satelit kita kan sudah ada daerah-daerah, daerah yang masih yang infrastruktur internetnya itu memang belum ini ya, itu. Jadi memang ya itu tadi kita harus kerjasama gitu. Dan mungkin memberikan masukan ya kepada pemerintah di kota maupun di provinsi memberikan support informasi sebagai informasi dari riset di lapangan dari akademisi untuk mendukung pemerintah supaya nanti perkembangan infrastruktur ini menjadi lebih baik dan akhirnya masyarakat tidak perlu lagi ke kota tapi bisa melaksanakan fungsi bisnisnya di daerah domisili dimanapun mereka berada ya. Mungkin ke depan jual sayur nggak perlu antar ke kota, langsung dari beras tagi bisa kirim ke kota, bisa seperti itu. Dan sekarang software sudah marketplace sudah mendukung seperti itu. Benar. Kalau potensi di Sumatera Utara di Medan seperti apa UMKM? Baik, sangat bagus ya. Kebetulan saya juga kan ada di ini ya di UMKM yang berhasil dibina itu contoh-contohnya ada ya? Ya, ada. Jadi kita juga, saya kan ada di organisasi juga ya yang di bawah Pak Haka punya IKSB. Oh iya, luar biasa. Jadi memang saya kenal Bu Suryani sangat aktif ya di kampus, aktif sampai sekarang nggak bisa berhenti. Jadi selalu memang kegiatannya.
ICSB. ICSB. ITSB. Ini seperti apa? Council Small Business itu. Oke. Small Business Council ya. Iya, yang punya Pak Haka. Pak Haka ketuanya kan yang untuk Indonesia. Nah, kalau untuk Medan, ya itu tadi UMKM itu bisa berhasil, bisa naik kelas ya kita kan memang mereka bertransformasi ke digital, nggak ada lain, nggak ada pilihan lain. Supaya akses ke pasar tuh unlimited ya. Iya, benar. Apalagi sekarang marketplace juga sangat mendukung ya. Sudah mendukung. Shopee, Bukalapak, GoTo semua kan bisa mendukung kepada ekosistem digital ini berkembang pesat sekali. Jadi dimanapun kita berada kita bisa search ya produk yang kita ingin beli ya silakan. Termasuk menjual ya. Sebenarnya potensi daerah-daerah itu juga besar ya. Cukup besar. Pertanian, perikanan, kemudian kerajinan tangan. Nggak harus semua kumpul di satu business center, tapi dari sana kekuatannya apa dikembangkan di sana. Nah itu tadi ya. Nah ada juga di desa-desa binaan kita, beberapa desa binaan kita. Di mana itu? Desa binaan kita itu ada di Kecamatan Medan Belawan, Bahari. Nah itu daerahnya perikanan ya? Perikanan. Nah kemudian ada juga desa Semen Cirim. Nah ini masing-masing punya permasalahan yang berbeda. Nah salah satunya ya masalah SDM juga. Masalah SDM itu hal-hal yang utama, Pak. Rata-rata yang kita survei di. Itu keinginan atau pengetahuan. Berarti perlu ada satu edukasi. Nah itu tadi tugas lagi kita. Untuk edukasi lagi. Iya. Nah kemudian permasalahan lain yaitu tadi masalah digitalisasi yang mereka yang belum paham, belum paham ya. Jadi kalau seperti yang di desa binaan kita di Bahari itu, Bahari Belawan, mereka tuh menjual hanya menunggu orang datang untuk membeli. Yang orang datang untuk dijual kembali seperti itu. Padahal potensinya bisa dijual. Tidak terbatas ya. Bisa dijual seperti itu. Jadi memang kita ke sana itu memang dalam rangka pengabdian ya mendampingi itu tadi UMKM itu bagaimana mereka bisa menjual di marketplace. Tapi ada hal-hal yang perlu sebelum diperbaiki, kita sana dipersiapkan. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Contohnya seperti misalnya kelayakan dari produk itu, kemasannya, steril, halal, seperti itu. Packagingnya, packagingnya, yang memang belum belum punya nilai jual yang inilah. Yang gitu, skala bisnisnya masih belum. Skala bisnisnya belum. Mungkin bisa apa yang perlu dilakukan untuk para UMKM ini? Ya selama ini yang masih kita tahap demi tahap yang kita lakukan. Serta-merta semuanya bisa. Nggak semua bisa kita karena ada punya keterbatasan juga Pak Sian. Ya, keterbatasan apalagi kalau seperti kita ya banyaklah keterbatasan. Selain daripada kita juga butuh modal kan ya untuk seperti apa. Jadi hal yang baru kami lakukan adalah tahapan-tahapan ya bagaimana ikan asin ini kita perbaiki dulu kualitasnya. Ini ikan yang sudah diasinin, kering. Jadi kualitas bagaimana membuat ikan asin yang punya nilai jual yang lebih. Harganya kan bisa lebih tinggi. Iya. Jadi kadang-kadang gini ya, secara fisik kan kurang menarik gitu ya. Kok tampilannya seperti ini? Gimana nih bikin ikan asin ini supaya lebih menarik? Inovasi lagi. Punya kualitas yang lebih daripada yang sekarang seperti itu. Supaya harganya bisa tinggi. Iya. Nah kemudian yang kita edukasi juga selama ini mereka pakai kemasan plastik yang tidak layak untuk kesehatan, berdampak. Nah dampak dari plastik ini juga di sana tuh luar biasa sampah pada akhirnya. Jadi memang kita kemarin di pengabdian itu kita bikin mengedukasi masyarakat itu kita harus menggunakan kemasan yang ramah lingkungan yang ini akan berdampak mengurangi limbah sampah di lingkungan ini sekitarnya juga gitu. Jadi harus seperti itu panjang ininya Pak. Panjang prosesnya. Prosesnya panjang ya. Iya. Memang keinginan jadi dan kesadaran kita harus kita pikirkan juga gitu. Dan selain kalau di Semen Cirim apa yang dilakukan? Nah, kalau di Semen Cirim lain lagi nih, beda lagi nih. Ini produknya apa Semen Cirim? Mereka tuh orang-orang yang perkebunan ya? Atau kerajinan tangan? Tidak, mereka di sana ada peternakan ikan. Ikan nila, ada nila, lele seperti itu. Dan itu tuh masyarakatnya, saya senangnya melihat masyarakat itu orang itu memang luar biasa semangatnya luar biasa. Bekerja keras ya. Iya. Jadi mereka memanfaatkan itu ada
seperti paret antara tanah penduduk dengan tanahnya perkebunan. Jadi paret itu ada 10 hektar, itu mereka manfaatkan, mereka blok-blok untuk tempat peternakan ikan. Wah, luar biasa. Dan itu di antara kebun dan rumah penduduk ya. Kita senang ya lihat semangatnya penduduk itu tadi. Memanfaatkan lahan-lahan yang ada gitu kan, seperti itu. Nah, tapi permasalahan mereka, ini Bu, permasalahan kita ketika ini panen besar, kita bingung Bu mau jual di mana. Oh, masalah di marketing. Iya, masalah marketingnya. Jadi penampungnya ini perlu dicarikan supaya mereka ada ya setidaknya pada saat panen tidak ditekanlah harganya ya. Iya, seperti itu. Jadi melimpah. Jadi memang ada di bagian nanti ada teman-teman kita juga yang orang yang mengerti IT dan sebagainya. Apakah bisa dicarikan seperti semacam bapak angkat misalnya yang bersedia untuk memberikan bibit dan mereka cukup memberikan pengarahan dan akhirnya ini jualnya di bapak angkat itu yang dengan harga yang rasional dan pantas seperti itu. Oh, kalau kita nggak sampai segitu ya, kita nggak sampai segitu, tapi kita hanya kemarin itu teman-teman itu pada membuat gini. Oh, ini kalau ikannya melimpah, yuk kita olah. Jadi olahan ikan, misalnya kita jadi abon ikan, kemudian makanan-makanan frozen, nugget dan sebagainya. Nah, ini kan untuk penjualan dia bisa tahan dalam beberapa waktu lama, ya kan? Kemudian diajarkanlah mereka cara pemasaran secara digital ya. Dan sepanjang 10 km itu semua ikan. Ya? Ada ikan nila, ada ikan lele. Wah, ini asik ini. Ya. Itu keren. Kita tuh senang itu lihat masyarakatnya yang semangatnya luar biasa. Itu luar biasa. Tapi ini luasnya berapa luas ya kalau lebarnya? 6 meter. 6 meter cukup luas. 6 meter. Cukup lebar. Kali 1 kilo. 1 kilometer. Ya 1 kilo ya. Satu kolam berapa? 10 kilo ya. 10 kilo Pak. 10 kilo tapi kolamnya kan cuma di-skat. Jadi satu skat itu nanti ada 6-7 orang per kelompok. Mereka berkelompok-kelompok. Nah, seperti itu. Menarik. Sahabat Tribuners ya, para pebisnis yang kita hormati dan kita muliakan. Ini ya sudah mendengar dari Bu Surya bahwa memang ini ada efforts masyarakat yang luar biasa dan didukung terus oleh Universitas Medan Area. Ini ada satu kawasan di Semencirim, mereka beternak ikan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Nah, bagi Bapak Ibu pebisnis ada waktu silakan ke lokasi untuk melihat. Mari dukung UMKM di sana supaya mereka hidup lebih layak, hidup lebih makmur dan kita bisa berkolaborasi bersama untuk hal yang lebih baik lagi. Dan itu ada potensi ikan apa aja, Bu? Ikan nila, ada ikan lele. Ada lagi ikan tawar apa ya, saya lupa gitu. Ikan tawar apa lagi ya? Atau mungkin bisa dijadikan butuh dukungan dari para pengusaha-pengusaha ya, pebisnis dimanapun berada. Mari kita bersama, ini ada potensi yang besar. Misalnya kan itu 10 km kan, bisa dibuat beberapa kali kolam. Kolam ini nanti panennya bukan bersamaan, panennya ini nanti bulan ini, bulan depan panen ini, jadi diatur jaraknya kontinuitas, supaya masyarakat juga bisa menikmati itu bersama-sama dan bukan setelah selesai panen hilang pekerjaannya, tapi bisa secara kontinus mendukung di daerah sana. Nah, ini perikanan ini tantangannya apa waktu di Semencirim? Kalau di Bahari Belawan itu kan tantangannya adalah pengetahuan sampai kepada untuk inovasi produk itu supaya bisa lebih baik lagi. Kalau di Semencirim tantangan apa? Di Semencirim itu tadi seperti saya katakan tadi, masalah pemasarannya. Masalah pemasarannya. Nah, mereka menggunakan media sosial yang belum tepat, belum tepat, seperti itu. Jadi memang di kita sebagian ada dosen-dosen kita yang membantu untuk penggunaan marketing digital ini yang lebih efisien untuk mereka. Untuk mereka ya mungkin efisien dan efektif. Dukungannya sahabat Tribuners yang membutuhkan para pebisnis rumah makan dimanapun Anda berada. Ini Semencirim ada potensi perikanan yang sangat besar. Ada ikan lele. Ikan nila, potensi yang sangat besar di sana. Mari kita bersama dukung masyarakat Semencirim untuk dapat bisa berbisnis bersama para UMKM di sana. Maka ekonomi akan semakin baik ke depannya. Di sana 10 hektar
meter, 6 kali panjang 10 kilometer itu, wah, itu jalan juga sangat capek. Artinya Sumatera Utara, Medan ini memiliki potensi UMKM yang sangat besar. Mari kita dukung bersama, support ya, sehingga membentuk ekonomi yang sangat kuat ke depannya. Memberikan manfaat ya. Dan selama ini juga sudah dilakukan adalah produk variannya ya. Produknya dibuat menjadi lebih baik, ada kemasannya supaya nanti gimana ikan ini nggak hanya dijual hanya bentuk seperti, tapi kita jadi olahan. Jadi olahan ya. Ya, seperti itu. Kalau di Bandung, di Surabaya juga ada dijual presto ya, ikannya sudah di presto, bandeng presto ya. Mudah-mudahan nanti akan ada inovasi-inovasi yang menjadi sebuah diferensiasi atau kekayaan alam di Kota Medan. Persembahan dari masyarakat UMKM Kota Medan. Iya, benar. Dan itu seberapa masalah ini, marketing seberapa besar? Sampai mengalami kerugian? Enggak ya? Ya, pada akhirnya mereka menjual itu ya tidak sesuai dengan harga. Tidak sesuai dengan harga yang mereka harapkan. Kalau dengan tiba-tiba panen yang melimpah itu tadi, gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini cepat teratasi dengan tim pendamping atau timnya pengabdian masyarakat dari Universitas Medan Area yang dipimpin oleh Bu Dr. Wan Suryani yang selalu bersama universitas selalu mendukung masyarakat ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, selain di semen ikan, apalagi ada potensi di daerah sana ya, Bu? Sebenarnya banyak UMKM di sana, Pak Sian. Ada penghasil gula merah, gula aren. Gula aren ini sekarang udah menjadi bahan lengkap. Ya, ada di sana, Pak Sian. Tapi memang kita belum menyentuh ke situ. Karena kan nggak semua juga bisa kita karena nanti hasilnya juga nggak maksimal gitu. Jadi kita satu persatu ya kita support ya. Kita support, ya. Dan itu juga membutuhkan waktu ya. Dan program kerja untuk mensupport UMKM seperti apa ya? Apakah misalnya bulan ini edukasi dulu, kasih mereka pelatihan. Bulan kedua edukasi tentang packaging. Seperti apa program kerjanya? Ya. Jadi memang di kita itu kan dosen itu pengabdian masyarakat tiap semester ada, Pak Sian. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Jadi memang kita di Universitas Medan Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita memang sudah mengarahkan dosen-dosen itu pengabdian kita harus di desa binaan kita. Jadi desa binaan kita sudah tahu apa permasalahan mereka yang mereka hadapi. Jadi memang setiap 6 bulan sekali kan itu yang pengabdian. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan gitu. Tidak bisa memang langsung seperti itu karena masing-masing dosen juga kan punya kegiatan lainnya. Karena ada pengajaran, ada penelitian juga seperti itu. Dan 3 ini adalah wajib bagi seorang dosen ya. Wajib bagi seorang dosen. Jadi memang sahabat Tribuners, pengabdian itu juga disupport oleh seluruh dosen ya. Karena kalau 1-2 dosen yang bekerja juga sangat terbatas ya waktunya ya. Jadi kita nanti sesuai dengan bidang ilmunya apa si dosen. Jadi dia pengabdiannya ke arah mana nih? Mungkin dia masalah pemasaran, itu dia arah ke sana. Nanti ada tim pemasaran yang akan masuk ya. Kemudian permasalahan lain kan mereka itu masalah manajemen. Mereka kan lebih manajemen keuangannya kan nyatu sama manajemen rumah tangganya gitu. Mereka nggak bisa membedakan. Mereka tidak memisahkan gitu ya, mana manajemen untuk usaha, sama yang rumah tangga seperti itu. Jadi tugas dari pengabdian masyarakat bukan hanya memberikan solusi atau memberikan sebuah masukan ya untuk perbaikan dari edukasi secara bisnis. Misalnya kalau ada sesuatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh universitas dan butuh dukungan pemerintah, regulasi dan sebagainya, apa yang dilakukan? Apakah mungkin Bu Surya pada kesempatan ini ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah? Mungkin boleh disampaikan. Ya. Jadi selama ini kita Pak Sian, pengabdian masyarakat tuh kita tetap pertama menjalin kerjasama dulu dengan pemerintah daerah setempat. Itu seperti di Kelurahan Bari kita sudah ada MOU dengan camat. Jadi kita survei ke lapangan, kemudian kita datang ke camat, kita menyampaikan di sini ada permasalahan ini dan camat sudah pasti tahu itu ada masalah apa. Jadi memang pemerintah daerah itu mendukung
mendukung untuk kegiatan daripada kita yang melakukan pengabdian ke daerah-daerah yang mereka ini ya pimpin gitu seperti itu. Dan mereka ya sangat support banget gitu. Karena kan itu membantu sekali ya dari kerja mereka juga seperti itu. Jadi kalau kita masalah ini Pak Sian ada batasan-batasan tertentu Pak Sian. Kalau untuk yang terkait misalnya undang-undang dan sebagainya itu kita kan nggak masuk gitu seperti itu. Itu. Jadi kita hanya batasan sampai bagian kita pengetahuan saja, edukasi ya. Jadi seperti itu aja. Nah ini kan untuk UMKM, kalau ini program ini berhasil, artinya di kota pedesaan-pedesaan itu menjadi kuat dan maju, dan kemudian di pedesaan itu UMKM yang berkembang pesat, artinya kan mata pencarian dan ekonomi akan meningkat. Nah, sehingga perkembangan itu bukan hanya sentralisasi, tetapi terdesentralisasi ke seluruh kabupaten dan kota dan kecamatan kan, dan pedesaan kan. Dan itu akan membuat ekonomi bergerak menjadi lebih besar lagi. Kesejahteraan akan menjadi lebih besar lagi, karena tidak perlu ada aktivitas yang tinggi harus ke pulang balik kota, tapi dari daerah di mana mereka tempat tinggal di pedesaan juga bisa memberikan kontribusi ekonomi yang besar gitu ya. Dan ini kalau dilihat dari potensi, apalagi yang harus dikembangkan? Apakah seberapa persen di sumber daya di pedesaan itu dimaksimalkan sekarang? Masih berapa persen? Kalau dilihat dari riset survei di lapangan. Jadi kalau tergantung sebenarnya setiap daerah berbeda-beda. Ya. Ada yang berbeda-beda, berbeda-beda. Jadi kalau dibandingkan UMKM yang misalnya dikatakan di desa Semencirium, desa binaan kita sama desa Luar Bari itu sangat berbeda. Berbeda. Jadi nggak enak juga saya ininya ya. Nggak bisa dikomparasi ya. Tergantung kepada sumber daya Anda. Iya benar. Yang pasti kita berusaha semaksimal mungkin, kita dari Universitas Medan Raya berkomitmen kita membantu UMKM bagaimana memberikan manfaat ya sesuai dengan bidang ilmu yang kita punya ya, agar masyarakat UMKM di satu daerah tertentu bisa sejahtera. Iya, itulah harapan kita bersama ya. Semakin banyak sejahtera, semakin banyak senyuman di masyarakat kita, artinya ya kita bahagia ya. Taraf hidup ekonomi sudah semakin baik. Kesejahteraan bersama mewujudkan ekonomi yang lebih bagus untuk seluruh masyarakat juga ya. Ini misi yang sangat mulia. Ya, sahabat Tribuners, mari kita dukung bersama, mari kita doakan bersama supaya bisa terlaksana ya ekonomi yang lebih baik lagi ke depannya. Tidak terasa Bu Surya, kita sudah hampir 1 jam. Ini kalau cerita ini tidak pernah akan habis ya, karena kalau di kampus juga kita cerita dari mulai masuk sampai selesai ya. Selalu ada yang bisa dibahas, dan waktu itu segala sesuatu bisa dibahas. Profesor kita, guru-guru besar kita juga sangat antusias ya. Kita bisa berinteraksi, dan sampai sekarang juga kita berhubungan atau komunikasi dengan baik para profesor kita, guru-guru kita dari Universitas Sumatera Utara. Nah ini Bu Surya, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat Tribuners UMKM? Ya, sebagai penutup. Sahabat Tribuners ya, ketika sahabat Tribuners itu menjalankan sebuah usaha, fokuslah pada satu peluang. Jadi ketika sahabat Tribuners fokus satu peluang, jadi ide-ide yang Tribuners lakukan itu bisa lebih terarah gitu. Seperti itu. Dan lebih fokus ya. Lebih fokus. Inovasi secara terus-menerus. Baik, Ibu Dr. Wan Suryani, SMSI ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Sian. Tetap semangat dan jangan bosan-bosan untuk selalu menginspirasi ya. Amin. Terima kasih Bu Dr. Wan Suryani. Terima kasih para sahabat Tribuners, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Nantikan episode Inspirasi Bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.